Ini adalah topik yang sangat mendalam dan teknis. Toyota sering dicap lambat dalam hal mobil listrik. Namun sebenarnya mereka memiliki strategi yang sangat matang, yaitu disebut multi-pathway approach. Kenapa Toyota alergi listrik? Ternyata ini strategi rahasia di baliknya. Dilema mobil listrik. Banyak yang nanya, kenapa pabrikan sebesar Toyota seolah santai dan lebih milih jualan hybrid daripada gempur mobil listrik penuh seperti kompetitornya? Apakah Toyota sudah ketinggalan zaman? Ternyata jawabannya bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena strategi multi-pathway. Mari kita bedah alasannya. Poin utama. Mengapa hybrid? Pertama, keterbatasan sumber daya baterai. Prinsip 1:6:90. Toyota berargumen bahwa sumber daya untuk membuat satu baterai mobil listrik bisa digunakan untuk membuat puluhan mobil hybrid. Suatu baterai mobil listrik butuh mineral yang sama banyaknya dengan baterai untuk 6 mobil plug-in hybrid atau 90 mobil hybrid biasa, HEV. Dalam hal memangkas emisi secara global, 90 mobil hybrid jauh lebih efektif daripada satu mobil listrik. Argumen tersebut berdasarkan penjelasan dari Gil Pratt, Toyota Chief Scientist pada Forum World Economic Forum dan Briefing Teknik Toyota 2023. Berikutnya, infrastruktur yang belum merata. Toyota melihat dunia tidak hanya sebagai Amerika atau Eropa. Di negara berkembang seperti Indonesia, akses listrik stabil dan SPKLU atau charging station masih minim. Hybrid dianggap solusi paling realistis karena tidak butuh charging. Akio Toyoda, Chairman Toyota, dalam pernyataannya di Thailand pada Desember 2022, BEVs are not the only way to achieve the world's carbon neutrality goals. Berikutnya, harga dan keterjangkauan atau affordability. Mobil listrik masih sangat mahal bagi rata-rata konsumen global. Toyota ingin tetap menjadi mobil sejuta umat yang bisa dibeli banyak orang, bukan hanya kalangan atas. Sumbernya menurut Toyota Annual Report and Environmental Report, menekankan pada inklusivitas mobilitas untuk semua orang. Emisi cradle to grave. Toyota sering menekankan bahwa emisi tidak hanya dihitung dari knalpot atau tank to wheel, tapi dari proses pembuatan baterai hingga sumber listriknya, well to wheel. Jika listriknya masih dari batu bara, mobil listrik tetap menyumbang emisi besar. Sumbernya dari LCA atau Life Cycle Assessment, studies oleh Toyota Research Institute. Toyota bukan tidak mau listrik, tapi menunggu waktu. Toyota sebenarnya sedang mengembangkan solid state battery yang diklaim bisa menempuh 1.200 km dengan pengecasan hanya 10 menit. Mereka baru akan all out di listrik saat teknologinya sudah benar-benar matang di tahun 2027 sampai 2028. Sumbernya pengumuman resmi Toyota Roadmap for Carbon Neutrality pada Juni 2023 mengenai teknologi baterai masa depan. Apakah ini strategi paling aman?
Jadi, kesimpulannya, Toyota bukan sedang tidur atau ketinggalan zaman. Mereka justru sedang bermain catur jangka panjang dengan strategi multi-pathway-nya. Mereka lebih memilih mengurangi emisi dari 90 mobil hybrid sekarang daripada menunggu infrastruktur listrik siap sepenuhnya yang entah kapan. Tapi, gimana menurut kalian? Apakah strategi Toyota ini sudah paling aman atau mereka bakal benar-benar tertinggal oleh brand-brand yang sudah full listrik? Yuk kita diskusi sehat di kolom komentar. Jangan lupa like kalau konten edukasi ini bermanfaat, subscribe Kawan Garasi supaya kalian gak ketinggalan update teknologi otomotif lainnya, dan share video ini ke teman kalian yang masih ragu, pilih hybrid atau listrik. Sampai jumpa di video Kawan Garasi berikutnya.